warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Pada video kali ini kita akan coba membuat sebuah materi pembelajaran yang baru lagi, yang mana video ini merupakan kelanjutan dari materi-materi kita di video sebelumnya. Yaitunya hari ini kita akan bahas tentang jaringan hewan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kakak akan selalu mengingatkan kepada adik-adik semuanya untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita. Walaupun dalam kondisi pandemi, tentunya kita semuanya tidak harus patah semangat untuk terus belajar dan terus menggali ilmu. Dan juga kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar selalu terhindar dari virus dan wabah yang berbahaya ini. Nah, adik-adik semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan penyusun organ pada hewan tersebut. Yang mana di materi ini akan kita bahas tentang jaringan epitel, yang mana jaringan epitel ini adalah jaringan epitel simplex dan juga jaringan epitel kompleks. Sekarang kita lanjutkan lagi kepada jaringan epitel kompleks. Jaringan epitel kompleks tersusun atas beberapa lapisan sel. Lapisan sel terbawah yang selalu membelah diri untuk mengganti sel-sel permukaan yang rusak, yang disebut lapisan germinativa atau germinativum. Nah, jaringan epitel kompleks ini dibagi menjadi 4 macam. Ada namanya epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitel transisional. Kalau pada jaringan epitel simplex, dia tadi hanya selapis saja. Kalau di epitel simplex, epitel pipih selapis. Kalau di kompleks, dia epitel pipih berlapis. Kalau di simplex, epitel kubus selapis. Kalau di kompleks, epitel kubus berlapis. Kalau di simplex, dia epitel silindris selapis. Kalau di kompleks, epitel silindris berlapis. Namun di sini ada yang tidak dimiliki oleh epitel simplex, yaitunya epitel transisional. Epitel transisional ini cuma ada pada jaringan epitel kompleks. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan epitel pipih berlapis. Jaringan ini memiliki ciri-ciri disusun lebih dari satu sel yang berbentuk pipih. Susunan selnya rapat, sitoplasmanya jernih, inti selnya bulat dan berada di tengah. Fungsinya adalah sebagai proteksi atau sebagai perlindungan atau untuk melindungi, dan juga sebagai penghasil mucus. Nah, epitel ini terletak di kulit, berarti dia melapisi atau memproteksi lapisan terluar dari tubuh kita. Terdapat juga pada rongga mulut, pada esofagus, laring, vagina, anus, dan juga rongga hidung. Itulah letak dari jaringan epitel pipih berlapis ini. Kemudian selanjutnya adalah jaringan epitel kubus berlapis. Ciri-cirinya adalah disusun lebih dari satu lapis sel. Selnya berbentuk kubus. Fungsinya sebagai proteksi dan juga penghasil mucus atau mukus. Letaknya terletak pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium, dan buah zakar atau disebut juga dengan testis. Yang ketiga, epitel silindris berlapis ya. Ciri-cirinya disusun lebih dari satu lapis sel. Sel berbentuk silindris
lapisannya selalu basah, berfungsi sebagai proteksi dan juga penghasil mucus atau mukus. Terletak di lapisan konjungtiva, berarti pada mata, dinding dalam kelopak mata, laring, faring, dan uretra. Kemudian epitel transisional memiliki ciri-ciri bentuknya tidak teratur, tergantung aktivitas organnya. Sel-sel ada yang berbentuk pipih, kubus, dan juga silindris atau silinder. Fungsinya adalah menahan regangan dan tekanan. Nah, letaknya pada kandung kemih, ureter, dan juga pelvis ginjal. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan epitel ini dibagi menjadi jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel penutup. Kalau jaringan epitel kelenjar, dia terdapat pada kelenjar eksokrin dan juga endokrin. Kalau pada eksokrin atau pada bagian luar, kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresi. Kelenjar eksokrin berfungsi membantu metabolisme dan komunikasi. Kelenjar eksokrin menghasilkan sekret berupa enzim, keringat, dan feromon. Contohnya, kelenjar susu, kelenjar keringat, kelenjar fundus pada dinding lambung, dan kelenjar submaksilaris pada rahang bawah. Sedangkan kelenjar endokrinnya atau kelenjar bagian dalam endokrin, kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Zat-zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin adalah hormon. Hasil ekskresi kelenjar tersebut langsung memasuki sistem peredaran darah untuk diangkut menuju bagian tubuh yang memerlukannya. Nah, contohnya adalah kelenjar timus, kelenjar adrenal atau adrenalin yang membuat kita terpacu atau tertantang untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Yang bekerja di sini adalah kelenjar adrenal, yang mana tujuannya untuk memacu adrenalin kita. Kemudian kelenjar paratiroid dan kelenjar tiroid. Nah, yang itu tadi adalah tentang jaringan epitel kelenjarnya, yaitu kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin. Sekarang kita lihat fungsinya yang sebagai epitel penutup. Apa itu? Pertama, jaringan epitel penutup berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan epitel penutup terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Misalnya, dinding sebelah dalam saluran pencernaan dan pembuluh darah. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang jaringan epitel kompleks dan juga jaringan epitel itu berdasarkan fungsinya, yaitunya sebagai jaringan epitel kelenjar dan juga sebagai jaringan epitel penutup. Itulah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini terus berkembang dan terus maju menjadi channel-channel yang lebih baik dan lebih populer lagi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya supaya kawan semuanya mengetahui juga dan paham juga tentang materi pelajaran yang sudah kita ketahui. Tentunya tidak lupa untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita agar kita semuanya
terhindar dari virus dan wabah yang sedang melanda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.